Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana kita menelusuri jejak para nabi, sahabat, dan tokoh-tokoh agung dalam sejarah Islam. Pernahkah kalian bertanya, siapa saja keturunan dari Nabi Muhammad SAW? Kemana mereka pergi setelah wafatnya Rasulullah? Dan bagaimana silsilah keluarga suci ini tetap terjaga hingga generasi ke-40? Di balik sejarah Islam yang megah, ada satu garis keturunan yang penuh cahaya, yakni Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW. Mereka bukan hanya pewaris darah, tapi juga penjaga warisan spiritual dan akhlak kenabian. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW, dari Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib, hingga generasi-generasi penerus yang menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Jejak silsilah atau garis keturunan Nabi Muhammad SAW dari generasi pertama hingga generasi ke-40 merupakan warisan sejarah yang begitu penting dalam dunia Islam. Informasi ini diperoleh melalui catatan silsilah yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh para ahli nasab, ahli genealogi Islam, yang menjaga dan mencatat keturunan Rasulullah SAW dengan seksama. Namun, penting untuk disadari bahwa meskipun banyak sumber yang berupaya menyusun daftar garis keturunan ini, terdapat perbedaan dan variasi dalam rincian nama-nama keturunan di antara sumber-sumber sejarah tersebut. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan metode pencatatan, penyebaran wilayah keturunan, serta konteks sejarah dan sosial dari setiap zaman. Dalam Islam, silsilah atau nasab merupakan hal yang sangat dihargai, terutama jika berkaitan dengan keluarga Rasulullah SAW. Nasab merupakan catatan penting yang menunjukkan garis darah dan hubungan kekerabatan seseorang dengan leluhur mereka. Dalam konteks keturunan Nabi Muhammad SAW, para ahli waris beliau biasanya dikenal melalui gelar khusus seperti Sayyid atau Syarif. Gelar ini disematkan kepada mereka yang merupakan keturunan langsung dari Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, dua cucu Nabi Muhammad SAW dari pernikahan putri beliau, Fatimah Az-Zahra, dengan menantu dan sepupu beliau, Ali bin Abi Thalib. Gelar Sayyid lebih umum digunakan di wilayah timur seperti Yaman, India, dan Indonesia, sedangkan gelar Syarif banyak dipakai di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kedua gelar ini menjadi simbol kehormatan bagi para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Secara khusus, garis keturunan ini biasanya ditelusuri melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan tersebut lahirlah dua cucu Nabi Muhammad yang sangat terkenal, yaitu Hasan dan Husain. Merekalah yang kemudian menjadi cikal bakal bagi keturunan Nabi Muhammad SAW yang tersebar di berbagai penjuru dunia Islam. Berikut ini adalah daftar 40 nama keturunan Nabi Muhammad SAW secara berurutan berdasarkan garis nasab dari Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. 1. Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir yang diutus Allah untuk seluruh umat manusia. 2. Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib, putri dan menantu beliau yang menjadi pasangan agung dalam sejarah Islam. 3. Hasan bin Ali, cucu pertama Nabi, dikenal sebagai khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin yang melepaskan kekuasaan demi perdamaian. 4. Husain bin Ali, adik Hasan, syahid dalam peristiwa Karbala dan menjadi simbol keteguhan dalam mempertahankan kebenaran. 5. Ali Zain al-Abidin bin Husain, dikenal sebagai imam keempat dalam tradisi Ahlul Bait. 6. Muhammad al-Bakir bin Ali Zain al-Abidin, ulama besar dan imam yang terkenal dengan ilmunya. 7. Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Bakir, imam ke-6, dikenal sebagai guru besar dalam ilmu fikih dan tasawuf. 8. Musa al-Kazim bin Ja'far al-Sadiq, dikenal karena kesabarannya yang luar biasa, sering disebut sebagai Abu al-Karim. 9. Ali al-Ridha bin Musa al-Kazim, imam ke-8 yang dimuliakan di banyak tempat. 10. Muhammad al-Jawad bin Ali al-Ridha, imam ke-9 dalam silsilah Ahlul Bait. 11. Ali al-Hadi bin Muhammad al-Jawad, juga dikenal sebagai Imam Ali An-Naki. 12.
Hasan Al-Askari bin Ali Al-Hadi, Imam ke-11, wafat pada usia muda. 13. Muhammad Al-Mahdi bin Hasan Al-Askari, dikenal sebagai Imam Mahdi, yang diyakini akan muncul kembali di akhir zaman. 14. Ali bin Muhammad Al-Mahdi. 15. Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Mahdi. 16. Husain bin Hasan bin Ali. 17. Ali bin Husain bin Hasan. 18. Muhammad bin Ali bin Husain. 19. Ahmad bin Muhammad bin Ali. 20. Ja'far bin Ahmad bin Muhammad. 21. Ali bin Ja'far bin Ahmad. 22. Hasan bin Ali bin Ja'far. 23. Husain bin Hasan bin Ali. 24. Muhammad bin Husain bin Hasan. 25. Ahmad bin Muhammad bin Husain. 26. Ali bin Ahmad bin Muhammad. 27. Hasan bin Ali bin Ahmad. 28. Husain bin Hasan bin Ali. 29. Muhammad bin Husain bin Hasan. 30. Ahmad bin Muhammad bin Husain. 31. Ali bin Ahmad bin Muhammad. 32. Hasan bin Ali bin Ahmad. 33. Husain bin Hasan bin Ali. 34. Muhammad bin Husain bin Hasan. 35. Ahmad bin Muhammad bin Husain. 36. Ali bin Ahmad bin Muhammad. 37. Hasan bin Ali bin Ahmad. 38. Husain bin Hasan bin Ali. 39. Muhammad bin Husain bin Hasan. 40. Ahmad bin Muhammad bin Husain. Dari nama-nama di atas, kita dapat melihat adanya pola yang terus berulang dalam pemilihan nama. Hal ini mencerminkan kuatnya ikatan tradisional dan penghormatan terhadap para leluhur mereka. Nama-nama seperti Muhammad, Ali, Hasan, dan Husain terus digunakan secara bergantian untuk menjaga kehormatan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempertahankan identitas spiritual serta budaya mereka. Silsilah ini tidak hanya menjadi sebuah catatan sejarah, tetapi juga merupakan simbol keberlanjutan dakwah Islam dan cahaya spiritual dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan beliau banyak yang menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam, baik sebagai ulama, imam, pemimpin tarekat, maupun penyebar agama Islam ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke wilayah Nusantara. Di banyak budaya Muslim, keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dihormati dan dipercaya membawa berkah. Mereka seringkali memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai penuntun spiritual maupun sebagai penjaga tradisi keagamaan yang luhur. Namun demikian, penting untuk menelaah silsilah ini dengan pendekatan ilmiah, hati-hati, dan penuh kehormatan. Karena meski silsilah ini banyak disebut dalam berbagai manuskrip, kitab, maupun tradisi lisan, tetap ada kemungkinan adanya variasi dan perbedaan versi tergantung sumber dan wilayah. Silsilah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah warisan umat Islam yang sangat bernilai. Ia bukan hanya jejak darah, tetapi juga simbol kesinambungan nilai-nilai kenabian, akhlak yang agung, dan perjuangan menegakkan kebenaran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Garis keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang sering dikenal dengan sebutan Ahlul Bait, adalah bagian penting dalam sejarah Islam yang menarik perhatian para sejarawan, ulama, dan umat Islam di seluruh dunia. Namun, penting untuk dipahami bahwa silsilah yang disajikan dalam berbagai karya sejarah seringkali memiliki perbedaan. Hal ini terjadi karena perbedaan cara pencatatan, sumber referensi yang digunakan, serta kondisi sosial politik pada setiap masa yang memengaruhi dokumentasi garis keturunan keluarga Nabi. Secara umum, silsilah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang bisa dirunut dari generasi ke generasi. Namun, daftar tersebut tidak selalu sama dalam setiap catatan sejarah. Banyak karya klasik dan dokumen silsilah yang memuat versi berbeda mengenai keturunan Rasulullah, terutama ketika silsilah tersebut telah mencapai generasi ke-20 atau ke-30 ke atas. Perbedaan ini bukan berarti salah satu silsilah tidak sah,
tetapi menunjukkan bahwa catatan sejarah memiliki keterbatasan dan terkadang bersifat lokal atau dipengaruhi oleh otoritas keagamaan di suatu wilayah. Dalam tradisi Islam, Ahlul Bait atau keluarga Nabi memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Mereka bukan hanya keturunan biologis Nabi, tetapi juga pewaris nilai-nilai dan ajaran Islam yang murni. Karena itu, banyak umat Islam, terutama dari kalangan Syiah dan sebagian Sunni, sangat menghormati garis keturunan Nabi dan berupaya melacak serta menjaga catatan silsilah mereka. Salah satu jalur utama yang sering digunakan untuk melacak keturunan Nabi Muhammad SAW adalah melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Nabi, yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu beliau. Dari pernikahan ini lahirlah Hasan dan Husain, dua cucu yang amat dicintai oleh Rasulullah. Melalui mereka berdua, khususnya melalui Husain bin Ali, keturunan Nabi tersebar luas di berbagai belahan dunia. Catatan garis keturunan dari pasangan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib hingga ke generasi ke-40 telah menjadi salah satu upaya untuk mengabadikan jejak keluarga Nabi. Meski demikian, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa silsilah tersebut bukanlah satu-satunya versi yang berlaku secara mutlak. Beberapa silsilah mencatat nama-nama yang berbeda, baik dalam urutan, ejaan, maupun hubungan antar generasi, tergantung dari sumber atau wilayah pencatatan silsilah tersebut berasal. Penting untuk menyadari bahwa sejarah keturunan Nabi Muhammad SAW telah menyebar ke berbagai tempat, termasuk wilayah-wilayah seperti Irak, Iran, Yaman, Afrika Utara, bahkan sampai ke Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Di tempat-tempat ini, keturunan Nabi dikenal dengan gelar Sayyid, Syarif, Habib, atau Syekh, tergantung dari budaya dan tradisi lokal. Mereka biasanya memiliki silsilah keluarga yang dijaga dan diwariskan secara turun-temurun, dan kerap menjadi tokoh penting dalam masyarakat. Meskipun daftar 40 generasi yang telah disebutkan merupakan upaya sistematis untuk melacak garis keturunan Nabi Muhammad SAW secara kronologis, hal itu bukan berarti tidak dapat diperdebatkan atau dikaji ulang. Para ahli sejarah Islam, terutama ahli nasab, genealog, terus melakukan penelitian dan verifikasi untuk memastikan keakuratan silsilah yang ada. Dalam beberapa kasus, ditemukan perbedaan nama, urutan, atau bahkan adanya cabang-cabang keluarga yang tidak tercatat secara rinci. Faktor lainnya yang menyebabkan perbedaan dalam catatan silsilah adalah terbatasnya dokumen tertulis pada masa awal Islam. Banyak silsilah awal disampaikan secara lisan sebelum akhirnya didokumentasikan. Dalam perjalanan waktu, bisa saja terjadi kesalahan transkripsi, perbedaan pengucapan nama, atau penghilangan nama tertentu yang dianggap tidak terlalu signifikan. Karena itu, meskipun silsilah yang dikenal saat ini telah melalui berbagai proses penyempurnaan, tidak menutup kemungkinan masih terdapat perbedaan kecil di antara versi yang satu dengan yang lainnya. Namun, di tengah berbagai variasi tersebut, satu hal yang disepakati oleh mayoritas umat Islam adalah bahwa garis keturunan Rasulullah SAW melalui Fatimah dan Ali adalah jalur utama yang paling kuat dan diterima secara luas. Sebab, dari pasangan inilah lahir generasi-generasi penerus yang tidak hanya mewarisi darah Nabi, tetapi juga akhlak, ilmu, dan semangat perjuangan dalam menegakkan nilai-nilai Islam yang sejati. Dalam konteks spiritual dan sosial, keberadaan keturunan Nabi Muhammad SAW seringkali menjadi panutan masyarakat. Di berbagai belahan dunia Islam, mereka dianggap sebagai penjaga moral dan nilai-nilai keagamaan. Banyak dari mereka yang menjadi ulama, guru, pemimpin tarekat, atau pembaharu dalam dunia Islam. Oleh karena itu, mempelajari dan menghormati garis keturunan mereka bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan Rasulullah SAW yang masih hidup hingga hari ini. Sebagian umat Islam juga percaya bahwa mengenali dan menghormati keturunan Nabi merupakan bagian dari mencintai Rasulullah, sebagaimana disebut dalam hadis-hadis yang menekankan pentingnya kecintaan terhadap Ahlul Bait. Bahkan,
Dalam banyak kitab klasik disebutkan bahwa menghormati Ahlul Bait adalah salah satu bentuk kedekatan kepada Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kelak. Sementara itu, bagi mereka yang meneliti sejarah Islam, silsilah ini bukan hanya berfungsi sebagai catatan keluarga, tetapi juga sebagai sumber penting dalam memahami dinamika sosial, politik, dan keagamaan yang berkembang dari masa ke masa. Para keturunan Nabi seringkali terlibat dalam gerakan pembaruan, pemberontakan terhadap kezaliman, maupun menjadi pemersatu umat. Karena itulah, nama-nama dalam daftar silsilah tersebut tidak hanya dikenal karena darah keturunan, tetapi juga karena kontribusi mereka dalam sejarah Islam. Secara keseluruhan, meskipun daftar keturunan dari Nabi Muhammad SAW sampai generasi ke-40 yang disebutkan sebelumnya mungkin tidak bersifat mutlak atau seragam dalam semua sumber, daftar itu tetap menjadi rujukan penting dan representasi dari upaya kolektif umat Islam dalam menjaga dan menghargai warisan Ahlul Bait. Baik dalam bentuk catatan silsilah, kitab sejarah, maupun tradisi lisan di tengah masyarakat, nama-nama para keturunan Rasulullah tetap dijaga, dirawat, dan dikenang dengan penuh hormat. Maka dari itu, memahami silsilah Nabi bukan hanya soal siapa menjadi keturunan siapa, tetapi juga menjadi jendela untuk mengenal lebih dalam tentang nilai-nilai luhur, perjuangan, dan teladan kehidupan yang diwariskan oleh keluarga Rasulullah SAW. Melalui pemahaman inilah, kita bisa semakin mempererat kecintaan terhadap Nabi dan keluarganya, sekaligus memperkaya pengetahuan kita tentang sejarah Islam yang agung. Subhanallah, betapa mulianya garis keturunan Rasulullah SAW. Dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib, lahirlah generasi demi generasi yang membawa cahaya Islam ke berbagai penjuru dunia. Mereka bukan sekadar keturunan darah, tapi pewaris akhlak, ilmu, dan semangat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Melalui kisah ini, kita diajak untuk lebih mencintai Ahlul Bait, sekaligus meneladani nilai-nilai luhur yang mereka wariskan. Semoga video ini menambah wawasan, menguatkan iman, dan menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan keluarganya. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa tekan like, bagikan ke sahabat-sahabatmu, dan subscribe channel Cahaya Kisah Islami untuk terus mengikuti kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.